Dalam di hari kita panji-panji, katakan simbol keharapan pada putra-putri bangsa. Kita kan bendera kemenangan di bumi pertiwi. Tak pernah, tak goyah, pantang menyerah demi masa depan. Maju terus
Oke, teman-teman, suara saya jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Oke, Pak. selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita absen dulu ya. Iksan, Hadir, Pak. Sundari Suhendar, Sundari ada. Kemudian Wahyu, Rizky Fadila, Hadir. Joshua, Hadir Wahyu itu. Joshua, Siti Fastia, Ya. Hadir, Pak. Pak kemudian Joshua Christopher hadir, Pak. Maaf, tadi nggak kedengeran. terus Septi Salma, Adlina Ramadhani, Hadir. Abdul Muiz, Nur Awaludin, Hadir, Pak. Ningdea, Ningdea, Hadir, Pak. Cherry Cinta, Hadir, Bapak. Juwita Meliani, Hadir, Pak. Gezma, Hadir, Pak. Eros, Belum masuk, Pak Eros. terus Eli Sukmawati, Hadir, Pak. Keisa, Hadir, Pak. Nur Fiska, Hadir, Pak. Iqbal, Hadir, Pak. Putri Anissa, Hadir, Pak. Aldin, Ramadan, Sakit, Pak. Mutia Eliza, Hadir, Pak. Rajata Ardiva, Pribumi, Hadir. Aris Renaldi, Ratna Rinjani, Hadir, Pak. Zahratun Nisa Ilah, Hadir, Pak. Ahmadi Laumalang, Fitra Ramadan, Hadir, Pak. Cindy Ayu Sinta, Ayu Winarti, Dewi Septian, Martin Selian. Hadir, Pak. Oke, yang belum hadir, yang belum namanya terdaftar di Edlink, nanti ketua kelas kirimkan ke saya nama-namanya. Tapi coba saya sinkron dulu. Baik, Pak. Ada satu, Pak. Elvin Ferdian, Pak. Melvin, bentar. Coba. Melvin. Belum ada ya. Oke. Edlingnya katanya bermasalah, Pak. Ya, nanti kalau udah ini, udah selesai, endingnya udah beres, beritahu saya. Tapi silahkan kuliah saja terlebih dahulu. Oke, sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, ada yang tanyakan dulu nggak? Terkait hal apapun. Jadi, pertemuan kita hari ini adalah pertemuan ketiga, harusnya keempat kan. Saya mohon maaf, minggu kemarin saya berhalangan hadir.
Tapi supaya sama dengan kelas lain, jadi pertemuan ketiga kita laksanakan hari ini. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang pengenalan istilah dan tujuan biaya part 2-nya. Waktu di 2 minggu kemarin atau di chapter kedua, kita kan sudah membahas part pertamanya. Jadi ada lanjutan dari pembahasan di chapter kedua kemarin. Nah, di sini kita akan membahas tentang berbagai jenis perusahaan. Kemarin kan kita membahas tentang apa itu terminologi biaya, dan kita juga sudah memahami apa itu akuntansi biaya dan mempelajari apa di dalam akuntansi biaya tersebut. Nah, kemudian implementasinya akuntansi biaya ini bisa di berbagai jenis perusahaan. Yang pertama, bisa perusahaan sektor manufaktur, yaitu di sini membuat dan menjual produk mereka sendiri. Nah, jadi di sini adalah perusahaan manufaktur bisa dikatakan yaitu perusahaan yang membuat produk, entah itu produk yang sifatnya jangka pendek ataupun jangka panjang. Contohnya perusahaan manufaktur itu apa sih? Saya ingin tanya dulu. Contoh dari perusahaan manufaktur, ada yang bisa bantu saya nggak? Contoh dari perusahaan manufaktur apa sih? Kalian kan menggunakan berbagai jenis produk kan? Contohnya produk apa sih yang kalian gunakan? Semen Pak, PT Semen. PT Semen, Indofood Bapak. Indofood, ya kan? Kalau Kimia Toyota. Farma termasuk manufaktur nggak, Pak? Termasuk karena ada produknya kan? Karena ada produknya. Jadi segala Jadi yang jenis ada produknya Bapak. ya Kimia Farma, Indofood yang kalian gunakan yang bentuknya adalah produk, berarti perusahaannya atau produsennya adalah manufaktur. Indofood, juga Semen. Nah, di sini disebutkan perusahaan sektor manufaktur adalah membuat dan menjual produk mereka sendiri. Jadi selama mereka membuat sendiri dan menjual sendiri, itu namanya adalah perusahaan manufaktur. Lalu kemudian jenis perusahaan selanjutnya yang kedua adalah perusahaan sektor perdagangan membeli dan menjual kembali produk, berarti tidak membuat. Contohnya apa sih perusahaan sektor perdagangan tuh? Di akuntansi semester kemarin kita membahas perusahaan perdagangan di dalam praktek pembuatan laporan keuangan. Salah satu contoh perusahaan yang hanya menjual kembali produknya. Mereka hanya membeli dan menjual kembali produk. Contohnya perusahaan apa sih? Contohnya adalah Indomaret, Alfamart Pak. Walmart, atau perusahaan-perusahaan retail yang sifatnya hanya membeli dan menjual produk Menjual produk sendiri. ya betul, tanpa membuat produknya sendiri. Jadi perusahaan perdagangan hanya menjual produk dan tanpa memproduksi produk tersebut. Nah, itu bedanya dengan perusahaan manufaktur. Lalu selanjutnya, perusahaan sektor jasa. Di pengantar akuntansi semester kemarin juga kita membahas perusahaan sektor jasa. Contohnya apa nih? Perusahaan sektor jasa. Salon, Salon, terus Gojek, Rumah sakit Pak. Gojek, terus apa lagi? Hmm? Salon, Gojek, laundry,
Kemudian Pak Rudy, Barbershop, Pak. tukang cukur bisa macam ya, yang sifatnya adalah jasa, ya kan? Jadi tanpa ada produknya, kalau perusahaan sektor manufaktur memproduksi dan menjual produk mereka sendiri, ya kan? Perbedaannya dengan perusahaan perdagangan hanya membeli dan menjual produk tanpa memproduksi produk tersebut. Tapi kalau perusahaan sektor jasa tidak menjual produk, itu hanya menjual jasa, misalnya cuci mobil, cuci motor, laundry, tukang cukur yang tadi bilang. Nah, di berbagai jenis perusahaan ini memerlukan akuntansi biaya untuk apa? Untuk menentukan harga pokok produksinya, Barang. itu harga pokok barangnya. Kemudian setelah mengetahui berapa harga pokok produksinya, akuntansi biaya di berbagai jenis perusahaan ini juga dipergunakan untuk menentukan harga pokok penjualannya. Jadi beda dong antara penentuan harga pokok produksi dengan harga pokok penjualan. Misalnya harga pokok produksinya adalah Rp1.000. Kemudian perusahaan menginginkan keuntungan sebesar 20%. Maka harga pokok penjualannya jadi berapa? Kalau perusahaan ingin memperoleh keuntungan 20% dengan harga produksinya adalah Rp1.000 misalnya. Jadi berapa harga pokok penjualannya? Hmm? 20% dari 1.000 berapa sih? Come on, 20%. 200. 200. Jadi si perusahaan menginginkan keuntungan Rp200. Jadi perusahaan harus menjual produk tersebut seharga berapa kalau menginginkan keuntungan sebesar Rp200? Jika harga pokok produksinya adalah Rp1.000. 1.200. 1.200 tinggal 200. ini adalah harga pokok penjualannya, ini adalah harga pokok produksinya. Nah, nanti kita bahas bagaimana menentukan harga pokok produksi dan bagaimana menentukan harga pokok penjualan. Jadi singkatnya seperti itu ya. Jadi berbagai jenis perusahaan memerlukan akuntansi biaya di dalam menentukan harga pokok produksi dan harga pokok penjualannya. Ya, sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Terkait dengan berbagai jenis perusahaan yang membutuhkan akuntansi biaya dalam proses perhitungan harga pokok produksi dan penjualan. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke jenis-jenis persediaan atau inventory. Jadi di dalam perusahaan, khususnya perusahaan manufacturing, jadi kita akan membahas spesifik di dalam mata kuliah akuntansi biaya ini adalah perusahaan manufacturing. Itu sudah kita bahas tadi kan. Perusahaan yang memproduksi dan menjual produknya sendiri. Jadi di dalam mata kuliah akuntansi biaya ini kita spesifik membahas tentang perusahaan manufaktur. Ya. Di dalam perusahaan manufaktur ada yang namanya persediaan atau inventory. Kalau di dalam neraca, inventory itu termasuk ke dalam pos apa sih? Aset, kewajiban, atau equity? Di pengantar akuntansi, inventory itu termasuk ke dalam pos apa sih? Aset, kewajiban, atau equity di dalam neraca? Aset, Pak. Aset. Lebih tepatnya adalah aset lancar. Ya. Tuh. Kemudian, jenis-jenis persediaan juga ada macam-macam.
Yaitu yang pertama ada persediaan bahan langsung, yaitu sumber-sumber daya dalam stok dan tersedia untuk digunakan. Kemudian yang kedua, persediaan barang dalam proses, yaitu barang baru sebagian dikerjakan tapi belum selesai, sering disingkat dengan WIP atau work in process. Yang ketiga adalah persediaan barang jadi atau finished good, yaitu barang-barang yang telah selesai dikerjakan dan siap untuk dijual. Contohnya apa aja sih? Kalau saya ingin tanyakan persediaan bahan langsung, nih yang ini. Saya ingin tanya yang ini, contoh persediaan barang langsung itu apa sih di dalam perusahaan manufaktur? Contohnya, misal, apa? Ada yang tahu? Bahan baku. Di bahan baku mungkin, Pak. Betul, bahan baku. Misal Indofood, bahan baku untuk Indofood itu apa sih? Tepung, Bahan Pak. tepung, ya kan? Misalnya bahan baku Indofood adalah tepung. Tepung pasti diolah kan? Diolah menjadi barang dalam proses. Nah, tepung itu diolah sebelum menjadi barang jadi, menjadi adonan dulu kan? Adonan tepung. Nah, kemudian setelah jadi adonan, baru menjadi barang jadi. Barang jadi dari Indofood itu apa sih? Indomie. Indomie atau mie-nya kan? Nah, masing-masing proses ini di dalam perusahaan manufaktur ada bagian-bagiannya sendiri. Jadi ada persediaan bahan baku, betul tadi, atau bahan langsungnya yang belum diolah, ya kan? Yang belum diolah berupa tepung, kemudian telur, misalnya pewarna, pengawet. Kemudian setelah diolah, jadilah adonan, ya kan? Atau barang setengah jadi, atau barang dalam proses. Jadi kalau kalian di buku lain ya, karena kan kita menggunakan buku Foster. Kalau di dalam buku Foster namanya barang dalam proses, tapi di buku lain ada yang namanya barang setengah jadi. Itu juga sama, barang dalam proses juga. Atau misalnya eh, work in process, gitu. Atau misalnya barang belum selesai, misalnya. Sama aja ya. Nah, di masing-masing tersebut kan ada persediaan ya kan. Misalnya persediaan bahan langsungnya atau tepungnya ada berapa, kemudian adonannya ada berapa kilo sebelum dicetak menjadi mie gitu kan. Kemudian terakhir ada mie di sini. Persediaan barang jadi atau finish good, barang-barang yang telah diselesaikan, dikerjakan dan siap untuk dijual. Nah, jadi mie-nya ini disebutnya adalah finish good. Barang jadi atau produk jadi. Ya. Jadi itu adalah tahapan-tahapan di dalam jenis-jenis persediaan dimulai dari bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang jadi yang siap untuk dijual. Ya. Nah, di masing-masing tahapan persediaan tersebut pasti memiliki harganya masing-masing. Nah, harga di masing-masing jenis persediaan tersebut itu adalah pembentuk dari harga pokok produksi dengan harga pokok penjualan yang akan nanti kita bahas. Nah, kemudian di dalam, karena kita spesifik tadi di awal sudah membahas perusahaan manufaktur, nah, di dalam perusahaan manufaktur terdapat berbagai jenis-jenis biaya. Yang pertama yang tadi sudah kita bahas ya, ada biaya bahan langsung. Tadi kan di dalam persediaan ada persediaan bahan langsung. Nah, di dalam persediaan bahan langsung tersebut pasti ada biayanya. Atau harga tepungnya berapa, harga telurnya berapa. Nah, atau yang lebih dikenal di dalam buku Foster adalah direct material cost. Kemudian yang kedua, yaitu biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost.
Jadi untuk mengolah bahan langsung tersebut atau bahan baku tersebut pasti perlu tenaga kerja kan, perlu orang gitu. Tidak mungkin tepung, telur tersebut bisa memproduksi dirinya sendiri kan. Pasti membutuhkan tenaga kerja untuk mengolahnya. Kemudian yang ketiga ada biaya manufaktur tidak langsung atau lebih sering dikenal dengan biaya-biaya pabrik yang tidak dapat ditelusuri ke produk, juga dikenal sebagai biaya overhead manufaktur atau BOP. Jadi kalau misalnya ada bilang BOP berarti biaya overhead produksi atau produk. Atau biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Jadi kalau ada yang di dalam buku lain disebutkan biaya overhead manufaktur, yaitu sama dengan biaya overhead pabrik. Jadi jangan bingung, misalnya kok di buku ini biaya overhead manufaktur namanya, terus di buku yang satu lagi biaya overhead pabrik. Sebetulnya sama aja. Hanya istilah penamaannya saja yang berbeda. Gitu ya. Nah, tadi kan biaya bahan langsung sudah kita bahas tadi kan. Ada tepung, kalau misalnya Indofood ya. Kemudian telur misalnya. Tenaga kerja langsungnya misalnya yang mengolahnya. Kira-kira biaya manufaktur tidak langsungnya atau biaya overhead pabriknya apa sih? Nah, di sini biasanya adalah biaya administrasi biasanya dan biaya pemasaran. Ini adalah biaya overhead pabrik. Jadi biaya overhead pabrik adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi produk tersebut. Jadi kan waktu di chapter kedua kita membahas biaya langsung dan biaya tidak langsung kan. Kalau biaya langsung berpengaruh langsung ke dalam proses produksi, kalau biaya tidak langsung tidak berpengaruh langsung terhadap proses produksi. Nah, begitu pula jenis-jenis biaya manufaktur ini. Biaya langsung yang mempengaruhi proses produksi ada dua, yaitu biaya bahan langsung atau bahan baku. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Jadi ini adalah kedua biaya yang sifatnya adalah langsung, yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Nah, biaya manufacturing tidak langsung ini termasuk ke dalam biaya tidak langsung atau biaya yang tidak berpengaruh langsung terhadap proses produksi. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah biaya administrasi, pemasaran, dan lain-lain. Nanti kita bahas di chapter selanjutnya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak teman-teman terkait jenis-jenis biaya manufaktur yang sudah kita bahas tadi? Oke, tadi sudah kita bahas jenis-jenis biaya manufaktur. Sekarang kita masuk ke dalam klasifikasi biaya manufaktur. Klasifikasi itu apa sih? Apa klasifikasi? Penggolongan. Nah, di dalam biaya manufaktur terdapat tiga penggolongan atau tiga klasifikasi besar biaya. Yang pertama adalah biaya bahan langsung atau direct material cost atau biaya bahan baku. Sama aja ya, biaya bahan baku dan biaya bahan langsung sama aja. Yaitu biaya yang diperoleh yaitu biaya perolehan semua bahan yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari objek biaya. Barang dalam proses dan kemudian barang jadi dan yang dapat ditelusuri ke objek biaya dengan cara yang ekonomis. Jadi yang termasuk ke dalam biaya bahan baku atau biaya bahan langsung yang sudah tadi kita bahas ya, yaitu adalah biaya bahan bakunya. Biaya bahan, ya, biaya bahan baku, barang dalam proses, kemudian produk jadi, ya kan?
Jadi semua komponen biaya ini dikategorikan sebagai biaya bahan langsung. Tadi kan di dalam memproduksi mie di Indofood kan biaya bahan bakunya adalah tepung, kemudian setelah jadi tepung barang dalam prosesnya adalah adonan, kemudian produk jadinya adalah mie-nya. Nah, ini adalah biaya bahan langsung mengcover ketiga biaya ini, ya. Dimulai dari bahan baku dalam proses dan produk jadi. Nah, kemudian yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, yaitu meliputi kompensasi. Kompensasi itu apa sih? Apa kompensasi? Gaji, Pak. Gaji atas seluruh tenaga kerja manufaktur yang dapat ditelusuri ke objek biaya, baik barang dalam proses, kemudian barang jadi dengan cara yang ekonomis. Jadi, berapa sih kompensasi atau biaya yang dibutuhkan dari bahan baku menjadi, misal bahan bakunya adalah tepung, menjadi sebuah adonan. Itu kan perlu orang kan untuk mengubah tepung tersebut menjadi adonan kan. Nah, di sini dihitung biayanya. Untuk mengubah tepung tersebut menjadi adonan, berapa ongkosnya atau kompensasi atau gaji yang diperlukan oleh karyawan tersebut. Kemudian setelah jadi adonan dihitung kembali juga menjadi mie-nya atau produk jadinya yang tadinya dalam proses masih dalam adonan. Nah, kemudian untuk menjadi mie ini dibutuhkan tenaga kerja berapa, ya kan? Kemudian dihitung lagi di sini berapa tenaga kerjanya, biayanya atau kompensasinya. Jadi nanti kita akan menghitung berapa biaya kompensasi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya tenaga kerja langsungnya. Nah, yang ketiga yaitu biaya manufaktur tidak langsung, yaitu biaya-biaya pabrik yang tidak dapat ditelusuri ke produk. Juga dikenal sebagai biaya overhead manufaktur atau manufacturing overhead cost atau biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Jadi tadi kan sudah kita bahas kalau biaya nomor 1 dan nomor 2 adalah biaya langsung yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Tapi kalau biaya yang nomor 3 adalah biaya tidak langsung yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Nah, contohnya apa sih biaya tidak langsungnya ini? Tadi kan sudah kita bahas administrasi, pemasaran, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari biaya manufaktur tidak langsung atau BOP. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan nggak terkait klasifikasi biaya manufaktur? Sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi itu ya, kita akan membahas sampai kita selesai mata kuliah akuntansi biaya, sampai UAS nanti kita akan membahas tentang biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ini akan kita bahas berulang-ulang di setiap sesinya sampai kita selesai semester ini. Ya, jadi kalian tanamkan nih. Kalau kalian misalnya masih bingung atau lupa, kalian akan kesulitan nanti mengikuti perkuliahan di sesi selanjutnya. Itu ya. Oke. Kemudian kita bahas juga perbedaan antar biaya-biaya. Yang tadi kan kita membahas tentang biaya langsung, biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya tidak langsung manufaktur atau biaya overhead pabrik. Nah, perbedaannya apa sih di antara biaya-biaya yang sudah kita bahas tadi? Ya kan? Ternyata dikategorikan menjadi 2 kategori besar, yaitu biaya persediaan dan biaya periode. Nah, kita bahas dulu biaya persediaan atau inventoriable cost. Di sini disebutkan, biaya persediaan adalah biaya-biaya manufaktur
produk, biaya-biaya ini dikapitalisasi sebagai aset dalam kurung persediaan. Makanya tadi di awal saya tanya, persediaan termasuk ke dalam apa? Aset, jawabannya. Kemudian sampai barang-barang terjual dan ditransfer ke biaya barang terjual. Nah, ini biaya persediaan. Jadi kan kalau di dalam eh, persediaan, misalnya kan tepung, telur, ya. Kalau telur kan nggak mungkin tidak ditaruh di dalam kulkas misalnya. Kalau tidak ditaruh di dalam kulkas dan dipakainya masih lama, kemungkinan akan busuk. Nah, kulkas itu sendiri kan perlu biaya, ya. Nah, berarti biaya untuk menyimpan telur tersebut di dalam kulkas adalah listrik, ya kan? Nah, maka listrik tersebut adalah biaya yang harus dikeluarkan di dalam menyimpan telur tersebut. Kemudian adonan juga setelah barang dalam prosesnya, gitu kan? Produk dalam prosesnya adonan, nggak mungkin kan? Digunakannya misalnya 2 hari lagi, tapi tidak dimasukkan ke dalam kulkas, pasti kan akan basi. Nah, maka diperlukan biaya juga untuk menyimpan barang dalam proses tersebut atau adonan tersebut supaya tidak basi. Nah, setelah menjadi mie pun atau produk jadi, pasti dong harus disimpan di dalam gudang. Nah, misalnya gudangnya itu kan perlu penerangan atau perlu lampu. Nah, penerangan atau lampu tersebut misalnya kan perlu juga biaya sebelum produk tersebut terjual. Disimpan dulu kan di dalam gudang. Setelah ada pembeli baru dikeluarkan di dalam gudang. Nah, di itu yang dinamakan biaya persediaan, yaitu yang berawal dari persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, jadi setiap stepnya atau setiap tahapannya memiliki biaya dalam menyimpan persediaan. Itu ya. Kemudian yang kedua ada biaya periode atau period cost. Tidak punya nilai masa depan dan diperhitungkan sebagai beban. Misalnya, kemarin kan kita membahas tentang sewa. Jadi sewa kan misalnya 1 bulan, 1 tahun, itu kan periode. Jadi kan biaya yang harus dikeluarkan untuk misalnya apa namanya di dalam proses produksi suatu barang atau produk. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Kemudian kita bahas sekarang arus biaya. Jadi di dalam perhitungan harga pokok produksi nanti di akhir, kita kan harus pahami dulu bagaimana sih arus biaya di dalam perhitungan harga pokok produksi tersebut. Nah, arus biaya ini sendiri adalah bagian harga pokok produksi atau the cost of good manufactured dan harga barang terjual, cost of goods sold atau COGS atau HPP. Ini sama aja ya. COGS, HPP ini singkatan. Nah, pada pernyataan pendapatan adalah representasi akuntansi dari arus biaya aktual melalui sistem produksi. Kemarin kita sudah bahas biaya budgeting dan biaya aktual. Saya ingin kembali bertanya, biaya aktual itu apa sih? Biaya aktual apa? Biaya aktual adalah biaya yang Sesungguhnya dikeluarkan untuk Hmm. membuat produknya, Pak. biaya yang sesungguhnya dikeluarkan untuk produk tersebut atau biaya yang sudah terjadi, ya kan? Atau biaya sesungguhnya. Kalau biaya budgeting, kemarin kan kebalikannya dari biaya aktual kan, yaitu biaya
yang belum terjadi atau belum tentu terjadi. Tapi kalau di dalam perhitungan harga pokok produksi harus menggunakan biaya aktual atau biaya yang sudah terjadi atau biaya yang sesungguhnya. Jadi bukan perkiraan. Nah, itu jadi perbedaannya menentukan harga pokok produksi di dalam arus biaya. Kemudian, perhatikan pentingnya akun persediaan dalam laporan akuntansi berikut dalam bagan arus biaya. Nah, perhatikan. Oh, nggak bisa ya? Bentar. Tidak muncul. Sebentar ya. Oke, coba kita lihat yang di sini. Ya, teman. Oke, sudah terlihat belum ininya apa namanya bagan harga pokok produksinya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, ternyata nggak muncul kalau di iPad ya. Oke, nah kita di sini lihat, bentar, kita pakai notes. Nah, ini adalah cellular product. Ini nama perusahaannya. Kemudian di sini schedule harga pokok produksi. Jadi laporan harga pokok produksi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2007 dalam ribuan. Jadi periodenya adalah tahunan dan konversinya di dalam ribuan. Nah, di sini ada 3 kategori besar biaya. Yang pertama adalah biaya bahan baku yang ini. Kemudian tenaga kerja langsung. Kemudian overhead manufaktur atau BOP. Nah, kita lihat di sini. Biaya bahan langsung terdiri dari persediaan awal 1 Januari sebesar $11.000. Kemudian, ini kan persediaan awal bahan baku langsungnya kan, misalnya tadi tepung terigu ya di dalam pembuatan mie. Jadi pada 1 Januari tahun 2007 ada bahan baku tepung tersebut sebesar 11.000. Bukan tetapi perusahaan membeli kembali tepung tersebut atau bahan langsung tersebut atau bahan baku tersebut sebanyak $73.000. Oke. Nah, di sini kemudian
biaya bahan langsung tersedia digunakan. Berarti di dalam 1 tahun atau 1 periode pelaporan harga pokok produksi tersebut, jumlah biaya bahan baku atau bahan langsung sebanyak $84.000. Dari mana $84.000? 11.000 ditambah dengan $73.000. Hasilnya adalah 84.000. Kemudian setelah digunakan selama 1 tahun atau 1 periode dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang ini, terdapat sisa bahan baku langsung sebesar $8.000. Jadi tidak semua bahan baku digunakan. Jadi masih ada sisanya, yaitu $8.000. Jadi tepungnya tuh di akhir periode pelaporan harga pokok produksi yang tadinya 84.000 masih ada sisa 8.000. Maka yang digunakan di dalam proses produksi tersebut bahan bakunya jumlahnya berapa? Apa? Kalian punya tepung sebanyak 10 kilo misalnya untuk membuat kue lebaran. Tapi setelah kuenya dibuat, ternyata masih ada sisa 2 kilo. Maka yang digunakan untuk membuat kue lebaran tersebut berapa? Berapa kilo? 8 kilo. 8 kilo. Nah, di sini juga kan yang digunakan yang bahan baku yang tersedianya adalah $84.000. Kemudian ada sisa $8.000 di akhir periode pencatatan laporan keuangan. Maka yang dipergunakan adalah sebanyak $76.000. Ya, jadi bahan langsung yang digunakannya adalah $76.000 biayanya. Jadi tidak terpakai semuanya yang tadi sudah kita bahas. Jadi dari 10 kilo yang kita punya, hanya 8 kilo yang digunakan, sisanya 2 kilo. Nah, 2 kilonya nanti menjadi persediaan awal kembali di periode selanjutnya. Nanti kita bahas kalau itu. Nah, setelah menentukan biaya bahan langsungnya yang ini, kemudian kan untuk mengolah mie tadi kan, yang awalnya dari tepung menjadi adonan dan menjadi mie, ya kan perlu yang namanya tenaga kerja langsung. Di sini tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Ya. Misalnya chefnya, terus peramu resep, ya. Itu kan tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Totalnya adalah $9.000. Nah, saya ingin tanya dulu ke kalian, apa bedanya penulisan di kolom 1, yang ini ya, anggapnya kolom 1, dan yang ini kolom 2. Bedanya apa sih? Kok yang ini di kolom 1, kalau ini di kolom 2, bedanya apa? Yang bisa bantu nggak? Nah, kalau penulisan di dalam kolom 1, ini belum total keseluruhan, masih komponen pembentuk biaya tersebut. Jadi rincian biayanya ada di kolom 1. Ini kan 11.000, 73.000, 84.000, 8.000. Belum total keseluruhan. Setelah menjadi total keseluruhan biaya, dipindahkan ke kolom nomor 2 yang ini. Nah, 76.000. Ya. Nah, tenaga kerja langsung kenapa langsung di sebelah nomor di kolom nomor 2 yang ini. Karena memang sudah total. Biaya tenaga kerja langsung yang ini tidak ada komponen pembentuknya atau tidak ada rinciannya. Jadi langsung 9.000. Ya.
Jadi langsung ditulis di sebelah kolom 2 ya. Kemudian kita lihat di sini biaya overhead manufaktur atau biaya manufaktur. Yaitu, nah di sini kan di sebelah pemakan ini sebelah kiri, ini sebelah kanan ya. Ini ada sebelah kiri atau kolom nomor 1, sebelah kanan kolom nomor 2. Di sini biaya overhead manufaktur atau BOP atau biaya overhead pabrik ada di kolom nomor 1 atau di sebelah kiri. Dikarenakan masih dalam bentuk rincian, belum total. Di sini biaya overhead manufaktur terdiri dari tenaga kerja tidak langsung, perlengkapan, pemanas dan tenaga, pemanas, listrik dan tenaga, kemudian penyusutan atau depresiasi, kemudian lain-lain. Nah, saya ingin tanya dulu, apa perbedaan tenaga kerja langsung dengan tenaga kerja tidak langsung yang ini? Nah, ini kan ada tenaga kerja langsung di sini kan, 9.000. Ini ada tenaga kerja tidak langsung sebesar 7.000. Penulisannya aja udah beda nih. Yang satu termasuk ke dalam biaya overhead pabrik, yang satu bukan. Apa nih bedanya biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung? Saat ini pukul 11. Tadi kan sudah kita bahas berulang-ulang kan. Kalau biaya tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Kalau tenaga kerja tidak langsung, tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Kemarin di chapter kedua kan sudah kita bahas. Untuk membuat sebuah kemeja, kita memerlukan apa? Memerlukan tenaga kerja langsung, yaitu penjahitnya, desainernya, misalnya tukang potongnya, itu adalah tenaga kerja langsung. Kalau tanpa tenaga kerja tersebut, tidak akan jadi kemeja tersebut. Bedanya dengan tenaga kerja tidak langsung, contohnya apa? Misalnya satpamnya, office boy-nya. Nah, itu adalah tenaga kerja tidak langsung, yang tidak ada hubungan langsung dengan proses produksi. Nggak ada satpam, nggak ada office boy pun, kemejanya akan tetap jadi. Tapi sebaliknya, kalau tidak ada penjahit, desainer, tukang potong misalnya, tidak akan jadi kemeja itu. Tapi kalau tidak ada tenaga kerja tidak langsung, ya mungkin banyak yang mencuri misalnya di pabrik tersebut karena tidak aman, atau misalnya menjadi kotor karena nggak ada OB yang membersihkan. Gitu ya. Jadi itu bedanya tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Kemudian di sini ada perlengkapan 2.000, pemanas listrik tenaga 5.000, penyusutan bangunan, penyusutan peralatan 2.000, 3.000 dan lain-lainnya sebesar 1.000. Maka biaya overhead manufaktur totalnya adalah 20.000 dolar. Dari mana 20.000 dolar? Coba saya ingin tanya, dari mana 20.000 dolar? Dari total overhead manufaktur, Pak. Ya ini ya, 7.000 ditambah 2.000 tambah 5.000 tambah 2.000 tambah 3.000 ditambah 1.000. Ini totalnya. Oke, di situ ya. Nah, kemudian berapa biaya manufaktur yang terjadi pada tahun 2007? Di sini disebutkan adalah 105.000 dolar. Dari mana 105.000 dolar ini? 105.000 dolar dari mana? Jadi biaya total manufakturnya yang ini 105.000 dolar. Dari mana? Yaitu Dari gimana? Coba. akhir ditambah bahan langsung yang ditambah tenaga kerja sama total biaya manufaktur, Pak. Nah, ini kan biaya bahan langsung atau bahan baku 76.000 ditambah biaya tenaga kerja langsung 9.000 ditambah biaya overhead manufaktur total atau BOP sebesar 20.000. Hasilnya adalah 105.000. Jadi komponen pembentuknya adalah untuk biaya manufakturnya adalah biaya bahan baku atau BBB, ya kan? Atau biaya bahan langsung sama saja ya, BBB ini tulisannya.
kemudian ditambah biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, ya. Kemudian ditambah biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, ini adalah 3 komponen di dalam membentuk biaya manufaktur yang terjadi selama 2007. Jadi totalnya 105.000. Kemudian dari 105.000 ini ada yang namanya persediaan barang dalam proses awal. Di sini ada di 1 Januarinya ya, sebesar 6.000. Nah, jadi kan kalau mie tadi gitu ya, kalau yang 105.000 ini kan produksi yang produk yang diproduksi pada tahun 2007. Nah, kalau yang 6.000 ini adalah barang produksi yang diproduksi tahun sebelumnya atau periode sebelumnya atau pada tahun 2006. Ada sisa nih, nggak laku 2006 tuh. Ada produk mie yang tidak laku sebanyak $6.000. Nah, dimasukkan ke dalam biaya manufaktur total untuk diperhitungkan sebesar $111.000. Dari mana $111.000? Dari 105.000 ditambah 6.000. Ya. Jadi kalau kalian jualan kue misalnya kan, hari ini nggak laku kuenya sebanyak 10 buah misalnya. Tapi hari ini kalian juga memproduksi misalnya kue sebanyak 100 buah juga misalnya. Maka barang yang siap digunakan kan menjadi 110 kan totalnya yang dijualnya. Nah, itu juga sama dengan pelaporan harga pokok produksi di sini. Jadi di periode sebelumnya terdapat sisa penjualan yang menjadi persediaan barang dalam proses di periode selanjutnya. Jadi yang tidak laku di periode sebelumnya menjadi persediaan barang dalam proses awal di periode selanjutnya. Di sini adalah $6.000. Nah, kemudian ternyata persediaan barang proses akhir di 31 Desember. Nah, dari adonan tadi yang sudah kalian gunakan misalnya, masih ada sisa nih. Kalau buat mie ya, sebesar $7.000 persediaan barang proses akhirnya. Nah, kemudian harga pokok produksinya berapa? Kalau misalnya barang dalam proses di sini 6.000 dan barang proses awal 6.000 dan barang dalam proses akhir 7.000. Maka harga pokok produksinya adalah 104.000. Dari mana? Dari 111.000 dikurang 7.000. Jadi kalau misalnya di dalam persediaan masih memiliki persediaan barang dalam proses awal, sifatnya adalah penjumlahan. Jadi dijumlahkan dengan biaya manufaktur. Tapi kalau misalnya di dalam harga pokok produksi tersebut, perusahaan memiliki persediaan barang dalam proses akhir yang ini. Sifatnya bukan penjumlahan, tapi pengurangan. Jadi dikurang, yaitu mengurangi biaya total manufaktur, yaitu sebesar $7.000 kalau di sini contohnya. Maka harga pokok produksinya adalah sebesar $104.000. Jadi gitu ya. Kalau misalnya penentuan harga pokok produksi. Jadi yang pertama ditentukan adalah biaya bahan langsungnya atau bahan baku, kemudian biaya tenaga kerjanya atau BTKL, kemudian biaya overhead pabriknya atau BOP. Kemudian setelah diketahui semua totalnya, ditambah dengan persediaan barang dalam proses awal, kemudian dikurang persediaan dalam proses akhir. Maka
ketahuilah berapa harga pokok produksinya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak teman-teman terkait penentuan harga pokok produksi di dalam perusahaan manufaktur? Ditanyakan nggak? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, 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 di sini kan ada apa namanya step-stepnya ya kita bahas. Yang pertama adalah hitung biaya bahan langsung yang digunakan. Nah, ini kan bahan langsung ya. Jadi biaya yang kayak tadi tepung, terus juga telur dan lain-lain yang terdiri dari bahan baku, lalu bahan dalam proses, kemudian produk jadi. Kemudian setelah itu di sini ada biaya tenaga kerja langsung. Kemudian menghitung juga biaya overhead pabriknya. Tadi kan sudah dikalkulasikan, ya. Jadi selanjutnya adalah jumlahkan tiga biaya produk untuk periode saat ini. Tadi kan sudah kita hitung ya, berapa total biaya langsung yang digunakan, biaya tenaga kerja langsungnya dengan biaya overhead pabriknya. Hasilnya adalah $105.000. Kemudian setelah itu, selaraskan biaya manufaktur periode saat ini ke akun-akun unit-unit yang selesai aktual. Jadi aktual itu yang sesungguhnya. Tadi kan setelah biaya tersebut ditotalkan, ditambahkan secara aktual berapa persediaan barang dalam proses awalnya, kemudian dikurangi berapa persediaan barang dalam proses akhirnya. Nah, di sini kan proses dalam Nah, di sini kan dikurangi persediaan barang dalam proses awal 1 Januari, ditambah persediaan barang dalam proses awal pada 1 Januari, yang ini sifatnya adalah penjumlahan, kemudian dikurang persediaan barang dalam proses akhir sebesar 7.000. Itu ya. Jadi tahapan yang pertama hitung biaya bahan baku langsung dulu, kemudian jumlahkan ketiga biaya produk untuk periode saat ini. Jadi berapa biaya manufakturnya, yaitu yang terdiri dari biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kemudian selaraskan biaya tersebut ke dalam unit-unit akun yang aktual atau yang sesungguhnya terjadi, yaitu ditambahkan persediaan barang dalam proses awal, kemudian dikurang persediaan barang dalam proses akhir. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak teman-teman terkait dalam penentuan harga pokok produksi perusahaan manufaktur? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke dalam penentuan harga pokok penjualan dan margin kotor. Laba kotor ataupun bisa rugi kotor ya. Nah, kita bahas di sini. Kalau tadi kan masih harga pokok produksi kan, kita belum tahu berapa keuntungannya setelah dijual. Nah, di sini bagaimana perhitungan harga pokok penjualannya? Misal contoh, persediaan awal barang jadi pada tanggal 1 Januari 2007 adalah sebanyak $22.000. Kemudian harga pokok produksi 2007-nya tadi sudah kita bahas kan sebesar $104.000. Dan persediaan akhir barang jadi misalnya di sini pada tanggal 31 Desember adalah $18.000. Kenapa di sini di dalam kurung? Saya ingin tanyakan. Kalau yang ini kan nggak dalam kurung kan? Yang ini nggak dalam kurung. Tapi kok yang ini dalam kurung? Apa maksudnya? Karena dikurangi. Karena sifatnya adalah pengurang. Benar. Ya kan?
Tadi kan kita bahas yang di sini kan. Walaupun yang 7.000 ini tidak dalam kurung, tapi kan kita harus tahu mana yang sifatnya penjumlah di dalam penentuan harga pokok produksi dan mana yang sifatnya pengurang. Jadi walaupun tidak ada dalam kurung, kalian harus tahu mana yang sifatnya pengurang atau penjumlah. Nah, sebenarnya bisa juga di sini ditambahkan tanda kurung yang 7.000 ini ya. Tapi tidak semua laporan keuangan menggunakan tanda kurung di dalam penentuan harga pokok produksinya. Jadi kalian sendiri yang harus paham mana pos-pos tertentu atau akun-akun tertentu yang sifatnya pengurang dan penjumlah. Nah, di sini karena ditunjukkan mana pengurang, mana penjumlah, maka gampang aja kan? Di sini untuk menentukan harga pokok penjualan tahun 2007 adalah $22.000 ditambah $104.000 dikurang $18.000. Hasilnya adalah $108.000. Nah, itu untuk penentuan harga pokok penjualannya. Nah, bagaimana untuk perhitungan margin kotor atau laba kotornya? Nah, di sini. Oke. Kalau misalnya pendapatan dari penjualan produk tersebut adalah $210.000 dan harga pokok penjualannya adalah $108.000, maka margin kotornya adalah berapa? Sebesar $102.000, yaitu 210.000 dikurang 108.000. Hasilnya adalah $102.000. Di sini ada yang tanyakan nggak teman-teman? Terkait perhitungan harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan margin kotornya. Ada yang tanyakan nggak? Sebelum kita lanjut. Tidak, Pak. Oke. Kemudian, setelah menentukan harga pokok produksi, menentukan harga pokok penjualan, dan sudah diketahui berapa marginnya atau laba kotornya, nah, langkah selanjutnya kita adalah membuat laporan laba rugi. Nah, kalau yang ini masih bentuknya adalah catatan keuangan, bukan bentuk laporan keuangan. Yang ini juga sama ya, harga pokok produksi yang ini walaupun mirip dengan laporan laba rugi, tapi ini bukan laporan keuangan, tapi masih catatan keuangan. Nah, bagaimana kita membuat laporan laba ruginya atau laporan keuangannya? Nah, di sini Cellular Product, ini adalah nama perusahaannya, kemudian laporan laba rugi, kemudian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007, dalam ribuan ini periodenya. Tadi kan di dalam contoh sudah disebutkan pendapatannya adalah $210.000. Dari sini kan, 210.000-nya ini kan. Nah, kemudian, kenapa langsung di kolom sebelah kanan? Ini misalnya kanan, ini kiri. Atau ini kolom 1, ini kolom 1, ini kolom 2. Kenapa langsung di dalam kolom 2 pendapatan? Karena sudah total. Sudah total. Karena di sini di dalam contohnya juga sudah total pendapatannya. Tapi kalau misalnya ada pendapatan bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, nah ditulisnya di dalam kolom 1 atau sebelah kiri di sini nih. Ya. Kalau misalnya ada rinciannya. Jadi misalnya rincian pendapatan bulan Januari, Februari, Maret, misalnya kalau ada baru ditulisnya sebelah kiri dulu. Nah, setelah itu, setelah ditotal baru dipindahkan kolom sebelah kanan atau kolom kedua. Nah, ini total. Tapi di dalam contoh langsung total. Nah, oke, good. Nah, kita lihat di sini. Untuk harga pokok penjualan, ini kan ada rinciannya, nggak langsung total kan? Nah, di sini ada barang jadi awal 1 Januari sebesar $22.000. Nah, dalam contoh yang ini 22.000-nya kan? Nah, yang ini. Pindahkan. Kemudian harga pokok produksinya. Nah, $104.000 yang ini kan dipindahkan lagi ke sini. Nah,
Maka barang tersedia untuk dijual adalah sebesar 126.000 dolar. Nah, ini sifatnya adalah penjumlah. Ingat, kalau misalnya ada barang jadi di awal, maka sifatnya adalah penjumlah. Nah, bagaimana ada barang jadi akhir pada tanggal 31 Desember sebesar 18.000 dolar? Ini sifatnya penjumlah atau pengurangan kalau barang jadi akhir? Pengurangan. Pengurangan. Walaupun tidak ada dalam kurungnya. Nah, ini kan harus ada dalam kurung kan? Nah, di sini. Seperti ini kan ada dalam kurung yang ini. Nah, tidak semua laporan keuangan ada dalam kurungnya. Maka dari itu kalian harus paham mana yang sifatnya pengurang dan penjumlah. Saya ulangi lagi. Nah, karena sifatnya pengurang, maka harga pokok penjualan ini menjadi berapa? Yaitu 126.000 dikurang 18.000 dolar. Hasilnya adalah 108.000 dolar. Kemudian, berapa laba kotornya? Nah, di sini laba kotornya adalah berapa? 102.000 dolar. Dari mana 102.000 dolar? Dari 210.000 dikurangi 108.000. Oke, good. Jadi ini dikurang ini. Terus, kemudian ini kan baru laba kotor. Kita belum tahu berapa laba operasinya. Oh, ternyata ada biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh perusahaan yang meliputi pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan. Nah, biaya operasi ini adalah biaya tidak langsung atau biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, akan tetapi harus dikeluarkan perusahaan supaya produknya laku terjual. Contohnya pemasaran. Di sini menggunakan, kemarin kan kita bahas influencer, misalnya. Distribusi, di sini kan ongkos kirimnya, terus layanan pelanggan, misalnya garansinya, servisnya. Nah, sebesar di sini adalah 70.000 dolar. Nah, ini adalah rinciannya dari ketiga biaya operasional ini. Nah, kemudian biaya totalnya adalah 70.000 dolar untuk biaya operasi totalnya. Maka laba operasinya berapa? 32.000 dolar. Dari mana 32.000 dolar? Dari 102.000 dikurangi 70.000, Pak. 102.000 dikurang 70.000. Walaupun tidak ada dalam kurungnya, kalian harus paham mana yang sifatnya pengurang dan penjumlah tadi. Itu ya. Good. Sampai sini ada yang tanyakan nggak, teman-teman? Terkait penentuan harga pokok produksi, harga pokok penjualan, margin laba kotor, kemudian laporan laba rugi. Ada yang tanyakan nggak? Nah, ini adalah biaya produksinya, kemudian ini adalah biaya periodenya. Tadi kan kita sudah bahas biaya persediaan dan biaya periode kan. Biaya persediaan yaitu biaya yang terdiri dari bahan baku, barang dalam proses, hingga menjadi produk jadi. Kalau biaya periode yaitu biaya yang diperhitungkan saat terjadinya saja. Misalnya biaya yang diperlukan untuk memasarkan produk, untuk mengirimkan produk, dan layanan pelanggan, misalnya garansi. Nah, itu tadi kan sudah kita bahas di awal. Sampai sini, ada yang ditanyakan? Nah, kemudian, bagaimana cara mencatatnya di dalam buku besar atau legging dalam bentuk akunte untuk arus biaya persediaan? Nah, jadi kan ada tahapannya tadi kan, yaitu kalau biaya harga pokok produksi kan terdiri dari persediaan bahan baku, ya kan? Kemudian barang dalam proses, kemudian produk jadi. Nah, di sini kita bahas persediaan barang dalam prosesnya, akunteknya. Saldo 1 Januari tahun 2007 sebesar 6.000.
bahan langsungnya ada menggunakan 76.000, tenaga kerja langsungnya 9.000, dan biaya overhead pabriknya 20.000. Nah, ini adalah ketiga biaya yang harus dikeluarkan di dalam memproses produk baru. Kalau yang 6.000 ini adalah barang jadi dari periode sebelumnya, misalnya dari tahun 2006. Nah, jadi produk yang tidak laku di tahun 2006 kemudian dimasukkan lagi menjadi produk awal di periode selanjutnya. Jadi produk akhir di periode sebelumnya menjadi produk awal di periode selanjutnya. Nah, kemudian harga pokok produksinya ada di sini 104.000. Dari mana ini kita dapatkan? Didapatkan dari sini. Nah, kita lihat tadi kan bahan langsungnya ini ya kan 76.000, biaya tenaga kerja langsungnya ini kan 9.000. Kemudian biaya overhead manufaktur totalnya berapa? 20.000. Ini kan. Nah, ini adalah ketiga biaya yang kita pindahkan ke dalam akun T atau ledger. Nah, ini kan 76.000, 9.000, dan 20.000. Oke. 6.000-nya dari mana? Nah, 6.000-nya ini. Nah, persediaan barang dalam proses awal. Nah, oke. Ini ya, 6.000-nya. Di total, nah ini kenapa menjadi 7.000 dolar? Adanya di saldo debit. Kenapa? 7.000 ini dari mana sih? Coba ada yang bisa tunjukkan ke saya nggak? Dari Hmm. total saldo yang 1 Januari sampai biaya overhead manufaktur kan 111.000, terus dikurangi harga pokok produksi. Good, benar. Kalau ini namanya saldo debit. Nah, ini ya, SD. Kalau ini namanya saldo kredit. Jadi, untuk menentukan apakah akun tersebut adalah saldo debit atau saldo kredit akhirnya, yaitu dikurang, yaitu saldo debit dikurang dengan saldo kredit. Tadi betul. Saldo debit jumlahnya berapa? 111.000 dolar dikurang saldo kredit sebesar 104.000 dolar. Maka hasilnya 7.000. Ada di mana? Ada di saldo debit gitu. Tapi kalau dibalik gimana? Misalnya di saldo debit totalnya adalah 100.000 dolar. Tapi di saldo kredit totalnya adalah 104.000 dolar. Misal. Maka adanya di saldo kredit sebesar 4.000 dolar. Gitu ya. Jadi kalian nanti tentukan akun T tersebut apakah berada untuk persediaan barang dalam proses ya, apakah ada di dalam saldo debit atau di dalam saldo kredit, gitu ya. Oke, ntar coba kita supaya lebih enak di sini nih. Nah, ini ya. Ternyata nggak bisa ya kalau di sini. Oke, nah ini saldo debit, ini saldo kredit, ya. Jadi totalkan ini,
kemudian dikurang ini. Ya. Ini totalnya 6.000 tambah 76.000 tambah 9.000 tambah 20.000, totalnya adalah $111.000. Ini saldo debit dikurang saldo kredit sebesar 104.000. Hasilnya adalah 7.000. Nah, kalau misalnya saldo debitnya di sini adalah 90.000 misal. Kemudian saldo kreditnya adalah ini saldo debit, ini saldo kredit. Di sini 104.000. Maka saldonya ada di posisi mana? Saldo debit atau saldo kredit? Kredit Oh, ini saldo debit kan? Kalau yang 7.000 yang ini. Kalau ini saldo kredit. Sebesar berapa? 14.000. 14.000. Bukan minus ya. Jangan ditulis minus di sini. Tapi di sini ada keterangan saldo kredit. Oke ya. Oke, good. Nanti kalian udah paham. Itu akun T untuk persediaan dalam proses. Nah, bagaimana akun T untuk persediaan barang jadi atau yang siap dijual? Nah, di sini kan ada saldo 1 Januari 22.000, harga pokok produksi 104.000, dan kemudian harga pokok penjualan 108.000. Dari mana? Dari keluar terus ya. Dari sini yang tadi dibahas gitu ya. Nah, kemudian untuk ini 18.000-nya dari mana? Tadi kan sudah kita bahas kan? 18.000-nya dari mana yang ini? Kira-kira dari mana 18.000-nya? Dikurangi Dikurangi kan? eh Saldo debit dulu ya kan? Saldo debit totalnya di situ berapa? 126.000. 126. Saldo kreditnya 108.000. 108 dikurang menjadi saldo debit kan? Sebesar 18.000. Untuk harga pokok penjualannya di sini 108.000 hanya ada di saldo debit. Gitu ya. Kemudian ini flowchart, kita lewat saja flowchartnya. Nah, bagaimana di dalam biaya-biaya yang sudah kita bahas tadi kan ada biaya persediaan yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya dalam proses, kemudian biaya kalau sudah produk jadi. Kemudian juga ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kemudian ada biaya periode, seperti biaya administrasi, biaya pemasaran, biaya distribusi, dan biaya langganan. Tadi kan kita membahasnya kan ada BBB atau biaya bahan baku atau biaya bahan langsung, ada BTKL atau biaya tenaga kerja langsung, ada BOP atau biaya overhead pabrik. Ini termasuk ke dalam biaya persediaan. Kemudian tadi ada juga ke dalam biaya periode kan. Biaya periode, contohnya apa aja? Ada pemasaran, ada distribusi, ada administrasi, dan lain-lain. Nah, sekarang juga kita membahas pertimbangan biaya lain yang akan timbul jika kita menghitung harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Di antaranya ada biaya utama, yaitu atau lebih sering disebut prime cost, adalah semua biaya manufaktur langsung yang termasuk tenaga kerja dan bahan baku. Jadi kan biaya yang berpengaruh langsung dengan proses produksi kan ada dua kan tadi, ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja ini kan.
ini dikategorikan sebagai biaya utama. Nah, kemudian selain biaya utama tadi, selain BBB dan BTKL, ada juga biaya konversi atau conversion cost. Adalah gabungan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Kalau ini BTKL dan BOP namanya adalah biaya konversi. Nah, kalau biaya utama BBB dan BTKL, kalau biaya konversi BTKL dan BOP. Oke ya. Nah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya apa itu biaya konversi. Nah, kemudian selain dua biaya tadi, biaya utama dan konversi, ada juga biaya tenaga kerja lembur atau overtime labor cost. Jadi kan beda kan. Kalau selayaknya kan karyawan tuh bekerja sehari itu kan 8 jam kan. Tapi kan kalau di pabrik-pabrik biasanya mau lemburan nggak, dan biasanya kan lebih gede daripada gaji pokoknya kan. Nah, biasanya mau overtime misalnya 2 jam. Nah, ini kan 2 jam ini harus dibayar kan. Nah, itu juga nanti yang menjadi apa namanya faktor di dalam penentuan harga pokok produksi dan penjualan. Gitu. Kemudian dianggap sebagai bagian dari overhead. Nah, kalau yang 8 jamnya ini adalah biaya langsungnya, kalau 2 jamnya ini adalah biaya tidak langsungnya karena memang sifatnya adalah overtime. Oke, sampai sini ada yang tanyakan teman-teman? Nah, selanjutnya berbagai definisi biaya untuk berbagai penerapan. Ada keputusan penetapan harga atau pricing dan bauran produk atau product mix dapat menggunakan pendekatan biaya super komprehensif. Nanti kita bahas di chapter-chapter selanjutnya ya, bagaimana sih menentukan penetapan harga seperti ini. Kemudian, pembuatan kontrak dengan lembaga pemerintah, definisi sangat spesifik tentang biaya untuk kontrak laba biaya plus, nanti juga kita bahas nih. Kemudian penyiapan laporan keuangan untuk eksternal berdasarkan GAAP. Nah, kalau untuk eksternal kemarin kan kita sudah bahas kan, laporan keuangan itu kan untuk internal, contohnya kan untuk apa namanya pemegang saham, owner, manajer, direktur, itu kan sifatnya internal. Kalau eksternal kan sifatnya untuk pemerintah, investor, ya kan, konsumen dan lain-lain. Nah, kalau untuk eksternal harus sesuai dengan GAAP. Apa? General Accounting Accepted Principle atau aturan-aturan yang berlaku secara umum. Kemarin kan sudah kita bahas, yaitu harus kalau di Indonesia mengacu pada PSAK. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Sebelum kita masuk ke 3 fitur umum dari akuntansi biaya dan manajemen biaya. Nah, itu ada perhitungan biaya produk, jasa, dan objek biaya lain. Nah, jadi kan kalau biaya produk tadi kan sudah kita bahas. Karena termasuk ke dalam manufaktur. Yang kedua, perolehan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Nah, jadi fungsinya adalah untuk mengevaluasi apakah harga pokok produksi kita tuh terlalu over atau bisa diefisiensi atau bisa diperkecil. Apakah terlalu besar atau enggak kan nanti kelihatan. Apakah bisa diminimalisir? Oh bisa, tapi dengan bahan baku yang lebih murah misalnya. Lalu yang ketiga, analisis informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Nah, nanti diambil keputusan harga pokok. Ternyata kalau harga pokok produksinya segini dan harga pokok penjualannya segini, ternyata nggak laku produknya. Banyak konsumen yang enggan membeli karena kemahalan misalnya. Nah, itu kan bisa menjadi pengambilan keputusan selanjutnya untuk menentukan harga pokok produksi dan penjualan lebih lanjut. Oke ya. Udah sampai sini? Ada yang ditanyakan nggak teman-teman terkait dalam penentuan harga pokok produksi, harga pokok penjualan, kemudian penentuan laba kotor, kemudian pembuatan laporan laba rugi. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak terkait hal-hal tersebut yang sudah kita bahas tadi?
sebelum kita akhiri? Ada yang ditanyakan? Bapak, maaf, untuk Sundari tadi hadir, cuma koneksi jaringannya sedang tidak bagus. Sundari ini. Ada lagi? Cindy Ayu Sinta, Pak. Siapa? Cindy Ayu Sinta. Cindy. Pak Septi sama. Cindy mana ya? Itu di bawah. Iksan. Aldin. Aldin Ramadan sakit katanya Pak, tadi ngechat. Udah. Terus? Oh, iya. Siapa lagi? Udah? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, seperti biasa. Kenapa? Kalau tidak ada yang ditanyakan, seperti biasa, kita kuis. Saya beri waktu setengah jam. Sampai 12.00. Nah, kemudian yang kedua seperti biasa kita latihan soal tiap sesi ya. Nah, di sini latihan soal sesi 3. Nah, sama seperti tadi, saya menginginkan dari catatan keuangan ini kan catatan keuangan kan, catatan keuangan yang ini, instruksinya ubah huruf X, berarti yang ini kan yang diubah pada soal dengan menggunakan angka terakhir pada nomor induk mahasiswa. Yang saya tanyakan simple, hanya hitunglah besarnya harga pokok produksinya. Jadi hanya harga pokok produksi. Saya tidak menanyakan harga pokok penjualan ataupun laporan laba rugi, supaya yang singkat aja lah gitu ya. Jadi kalian bertugas hanya membuat hitungan harga pokok produksinya. Yang mana harga pokok produksinya? Nah, yang ini yang sudah kita bahas tadi. Untuk pengumpulannya sampai jam berapa, Pak? Saya beri waktu sampai jam apa ya? 14.00 ya. Maaf Bapak, soalnya ada matkul setelah zuhur. Oh gitu. Berarti sampai 17.00 gimana? Ya, baik Pak. Oke. Kirimkan ke alamat email wahyu sorry. Wahyu double U ya. Mulyadi @gmail.com. Ini ya. Ke alamat ini ya. Ke alamat email wahyu.mulyadi@gmail.com. Ini untuk tugas latihan soal sesi 3. Nah, untuk silahkan kalian screenshot dulu boleh. Atau ini saya beri waktu buat screenshot untuk latihan soal sesinya dikumpulkan jam 17.00 ke alamat ini ya, wahyu.mulyadi@gmail.com. Kemudian untuk ini tugas deadline yang ini.
Nah, untuk tugas detailing pengerjaannya sama seperti yang sudah dibahas tadi untuk latihan sesi. Akan tetapi kan ada permintaan lanjutan, yaitu pembuatan laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Nah, karena sifat adling itu boleh dikerjakan atau tidak, jadi saya tidak mewajibkan kalian untuk mengerjakan tugas adling. Ya. Tapi kalau dikerjakan syukur, juga tidak jadi masalah. Ya. Jadi untuk tugas adling sifatnya sunnah. Saya nggak mau membebani kalian mengerjakan tugas adling. Yang terpenting kalian kalau mau dikerjakan kan minimal 5 ya. Kerjakan sajalah untuk memenuhi minimal 5 pengerjaan tugas adling. Nggak apa-apa, monggo gitu. Tapi sifatnya sunnah. Gitu ya. Nah, maka dari itu karena memang untuk tugas sesi 3 ini belum beres ya. 9 Maret ada yang ngerjakan juga tuh. Nah, kalau udah ada yang ngerjakan silahkan, kalau enggak tidak jadi masalah gitu ya. Kalau ingin dikerjakan silahkan sesuai deadline, tapi kalau tidak juga tidak jadi masalah. Oke, teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri perkuliahan pada hari ini? Ada yang tanyakan? Untuk kuis itu sampai jam 12 malam, Pak. 12 siang. Oh, baik. Tapi pas sekarang udah jam 11.45, jadi cuma 15 menit gitu waktunya. Oke, coba mana kuisnya? Kuis 3. Oh iya, tadi keburu saya ini ya. Saya beri waktu 15 menit lagi. Udah ya. Jadi 30 menit atau 29 menit untuk kuisnya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Jadi kalian kerjakan kuis dulu, baru kerjakan latihan sesi soal tiap sesinya. Oke, ada yang tanyakan? Baik, Pak. Cukup, Pak. Oke, kalau Cukup, Pak. perkuliahan kita akhiri, sampai ketemu minggu depan secara online. Oke, saya akhiri. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.